Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda? Saya percaya kita semua ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Pada kesempatan kali ini kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Sebelum kita memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo, ada beberapa hal yang kami himbau kepada seluruh jemaat. Yang pertama, pada saat ibadah berlangsung, jemaat tidak sambil berbaring, tidak sambil makan, dan mengambil posisi terbaik layaknya ibadah langsung. Yang kedua, mari jemaat Tuhan kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Yang ketiga, pastikan Bapak Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah dari awal sampai akhir. Yang keempat, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu, Saudara-saudari mengambil waktu untuk berdoa dan mengucap syukur secara pribadi. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari, sesaat lagi kita akan memulai ibadah live streaming GKKD and Cristo Samarinda. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf, kami sampaikan kembali permohonan maaf kami kepada Bapak Ibu, bahkan saudara-saudari semua. Ada kendala teknis sehingga ibadah kita terhalang ya, terhambat, tapi saya percaya semua tetap masih antusias ya untuk memuji Tuhan. Amin. Pastikan bisa saling dilihat. Masih ada rekan-rekannya, adik-adik PA-nya masih ada online. Ya, kali ini tidak ada kendala lagi ya. Semua tetap antusias, kita akan memuji Tuhan. Saya ajak kita semua bangkit berdiri kembali. Sudah banyak tenaganya ya, energinya dikumpulkan tadi sambil menunggu. Untuk kita berdiri, yang ada di dalam rumah, satu kos, mungkin bisa saling berikan semangat, saling kasih semangat satu dengan yang lain, berikan tos satu dengan yang lain, yang dalam rumah ya, Tos dulu kita. Biar tambah semangat. tetap kasih semangat. Kita memuji Tuhan, sudah siap semua? Amin. Amin. Pastikan Anda yang masih sehat-sehat dan kuat berdiri untuk kita memuji Tuhan. Kita naikkan pujian lagi, namanya Tuhan saja yang layak kita tinggikan. Hanya di dalam Tuhan. Tuhanku menara
menyaksikan Allah kita, Yesus kita itu juga yang kita punya. Ada pada setiap kita kuasa perkara yang besar. Amin. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Di atas setiap kami. Mujizat telah nyata. Yes, Tuhan. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Terjadi atas kami. Yes. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Kami majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Amin Tuhan. Hari-hari ini adalah bagian kami. Kami bangkit melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan atas hidup kami. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan setiap senjata kita. Kenakan senjata. Amin, amin. Minyak baru telah dicurahkan. Gerejanya dipulihkan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Dengan iman kita katakan. Kuasanya membangkitkan. Urapan Roh bekerja, melanda umat Tuhan saat datang menyembah. Mujizat telah nyata. Buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya. Majulah hai pemenang. Kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita. Kuasanya Oh, atas kuasanya. kita. Kuasanya atas kita. Kuasanya. Kuasanya Oh, atas kuasanya. kita. Kuasanya atas kita. Membangkitkan. Amin. Yes, Tuhan. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kuasa yang sama ada pada setiap kami. Oleh karena ada Roh Kudus menjadi penolong bagi kami. Untuk kami mengerjakan
setiap pekerjaan baik yang sudah Engkau tetapkan pada setiap kami Tuhan. Yes Tuhan. Hari setiap kita datang lebih lagi menghampiri tahta kasih karunia Allah. Biar kita pandang kepada Tuhan. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Yes Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh Allah Roh Kudus penuhi setiap kami. Sama-sama katakan. Allah Roh Kudus, penuhi kami.
dilayakan untuk menghampiri Allah yang kudus, untuk menghampiri Allah yang kudus. Kita telah dibenarkan agar Dia dapat mencurahkan apa yang menjadi isi hatinya kepada setiap kita, sehingga kita mengerti apa yang harus kita kerjakan. Oh Tuhan, Kau Allah yang kudus, kami sembah. Engkau kudus, Kau Allah yang kudus, bahkan segala ketetapan-Mu. Engkau Allah yang kudus, Engkau kudus, kami sembah, kami sanjung Kau Allah. Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami yakin, oh Yesus, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Oh, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkaulah Allah kami yang hidup, Kau ada di tengah kami Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Haleluya. Oh haleluya. Kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kami masyurkan nama-Mu Yesus. Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Engkau sungguh sangat mengasihi kami. Kau telah datang ke dunia ini. Kau telah menjadi manusia sama seperti kami. Tapi Engkau menyerahkan nyawa-Mu untuk kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami.
Terima kasih untuk darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu yang sudah tercurah, yang telah menguduskan kami dan mengampuni kami dari segala dosa kami. Kami yang tidak benar Tuhan, kami orang-orang yang tidak benar Tuhan, telah Engkau benarkan oleh darah-Mu Tuhan, sehingga kami layak Tuhan untuk menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami layak masuk untuk menjadi orang-orang Tuhan yang menerima berkat yang daripadamu. Terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau yang menjamah setiap kami. Engkau yang mengubahkan setiap pikiran kami, mengubahkan setiap hati kami Tuhan, untuk kami berbalik dari segala jalan-jalan kami yang lama Tuhan, dan masuk ke dalam jalan yang baru yang sudah Engkau siapkan bagi kami, yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur untuk jalan-jalan yang baru yang Engkau sudah sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami menerima Tuhan anugerah-Mu Tuhan, untuk kami bisa berjalan dalam jalan-jalan yang baru itu. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh-Mu yang menaungi setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam bagi kita semua. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 3. Dari ayat yang ke-21, dari Kisah Para Rasul 3, Kisah Para Rasul pasal 3, dari ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Dari ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Dari ayat 21 sampai ayat 26. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dari Kisah Para Rasul pasal 3 dari ayat 21 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamu yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Kita saat ini tanggal 13, tanggal merah. Hari ini adalah hari Idul Fitri, tetapi juga hari ini adalah hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di ayat ini dikatakan bahwa Kristus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu berarti semuanya. Pemulihan semuanya. Tuhan ingin memulihkan segala sesuatu, baik semua aspek makro dan juga semua aspek mikro. Aspek makro ya berbicara alam semesta ini. Aspek mikro berbicara virus COVID-19.
semuanya harus dipulihkan. Semuanya harus disempurnakan kembali. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Pemulihan segala sesuatu itu telah dinyatakan lewat nabi-nabinya dari zaman dahulu. Dari zaman dahulu sudah disampaikan kepada nabi-nabinya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Musa dengan tegas mengatakan bahwa Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Nabi yang sama seperti Musa akan dibangkitkan oleh Tuhan. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang dikatakannya kepadamu, supaya kita mendengarkan segala sesuatu yang akan dikatakannya kepada kita. Kita sudah mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah menerima Injil, rahasia Injil itu. Dan kita semua sudah mengalami bagaimana hidup kita sudah diubahkan. Yesus ada di hati kita. Kita sudah terima Yesus di hati kita. Yesus ada di hati kita. Roh kita sudah diperbaharui. Kita sudah menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sedang datang. Dikatakan di sini akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Orang yang tidak mau mendengarkan Yesus akan dibasmi dari umat Tuhan, dari umat Israel, dan dari kita gerejanya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dari sejak zaman Samuel dan sesudah Samuel, Tuhan sudah bernubuat tentang zaman ini. Pada zaman itu, pada waktu Yesus sudah naik ke sorga itu, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Tuhan sudah berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Apa maksudnya oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati? Ini berbicara tentang siapa? Ini berbicara tentang Kristus itu sendiri. Tentang Yesus, bahwa Yesus sebagai keturunan daripada Abraham, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Keturunan Yesus. Yesus keturunan dari Abraham. Lewat dia semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepada kamu, supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, membangkitkan Yesus, dan mengutusnya kepada kamu supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Yesus memimpin orang-orang Israel untuk masing-masing kembali dari segala kejahatannya, untuk mereka keluar dari segala kejahatan itu, untuk masuk ke dalam rencana Allah yang lebih besar, yaitu untuk berbuat yang baik, berbuat kebajikan. Dia telah memilih kita sebelum dunia ini dijadikan, untuk kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dia sedang mempersiapkan kita
mempersiapkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Orang-orang yang dilahirkan kembali. Orang-orang yang hatinya, rohnya sudah menjadi baru. Di mana Yesus sudah menjadi rohnya baru. Karena roh Yesus ada di hati kita. Kepada kita yang sudah menjadi baru ini, kita dikembalikan dari segala kejahatan. Kita diajak oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam suatu kehidupan yang baru, yang di luar daripada kejahatan yang dulu kita lakukan. Untuk kita dipimpin oleh Dia, untuk kita beroleh kehidupan yang kekal, untuk kita akhirnya masuk ke dalam kerajaan-Nya. Ini yang dilakukan Yesus bagi umat Israel. Tetapi sedikit dari umat Israel yang menerimanya. Tetapi Rasul Paulus dipakai Tuhan untuk bangsa-bangsa lain. Dan lewat Rasul Paulus banyak bangsa-bangsa lain akhirnya diselamatkan. Dan sampai kepada kita saat ini, kita pun diselamatkan. Inilah karya Yesus di kayu salib bagi kita. Inilah karyanya dengan Dia bangkit dari kematian. Dan Dia juga kemudian naik ke surga. Dia memberikan sesuatu kepada kita. Alkitab katakan dalam kisah pasal yang keempat, kisah dalam Yohanes pasal yang ke-14. Dalam Yohanes pasal 14 dikatakan ayat yang ke Yohanes pasal 14 ayat yang ke 23. Dari ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukan daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Firman Tuhan katakan bahwa jika seorang mengasihi Yesus, ia akan menuruti firman Tuhan Yesus, firman dari Bapa. Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku, dan akan mengasihi, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Tuhan Yesus katakan bahwa jikalau kita mengasihi dia, kita akan menuruti firman-Nya dari Bapanya, dan akan mengasihi dia, dan Bapa dan Yesus akan datang kepada kita dan diam bersama-sama dengan kita. Siapakah Bapa dan Yesus yang diam bersama dengan kita? Itulah Roh Kudus. Itulah Roh Kudus. Oleh karena itulah mengapa Yesus harus pergi meninggalkan murid-muridnya? Oleh karena Dia akan mengirim Roh Kudus kepada kita. Dia akan mengutus kepada kita Roh penghibur yang akan menyertai kita selama-lamanya. Di sini dikatakan ayat 6 pasal, kita lihat sama-sama di dalam pasal 16. Tinggal sesaat, ayat 16, pasal 16 ayat 16. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa murid-muridnya berkata seorang kepadanya, adakah artinya ini? Ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku akan pergi kepada Bapa. Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka,
Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lainnya apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan bersukacita, tetapi sukacitamu akan berubah menjadi sukacita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus katakan, tinggal sesaat saja dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya bahwa sebentar lagi dia akan pergi. Tinggal sesaat saja kamu melihat aku, dan kamu tidak akan melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku lagi. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang akan dicurahkan bagi umat Tuhan. Roh Kudus yang akan disiapkan untuk memimpin umat Tuhan. Roh Kudus, Roh Bapa itu sendiri, Roh Yesus itu sendiri yang akan diutus kepada kita sebagai penolong yang lain bagi kita untuk menggantikan Yesus yang naik ke sorga. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa ada Roh Kudus dicurahkan bagi umat Tuhan. Roh Kudus sebagai pengganti Yesus. Dia yang akan berbicara kepada kita seperti apa yang sudah pernah diajarkan Yesus kepada kita. Roh Kudus yang akan mengajari kita segala sesuatu yang telah pernah diperintahkan Tuhan Yesus kepada kita. Roh Kudus itu sendiri yang akan mengajari kita. Dia akan memimpin kita di dalam segala kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat firman Tuhan di sini. Bagaimana sebenarnya bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan kepada kita segala apa yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita. Ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengan tegas di sini Yesus katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang sudah diajarkan Yesus kepada kita, kepada murid-muridnya. Roh Kudus itu yang akan memimpin kita, mengingatkan kita akan semua yang telah dikatakan Yesus kepada murid-muridnya. Enggak ada satupun juga yang tidak akan diingatkan oleh Roh Kudus kepada kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk memimpin kita, untuk menyatakan kepada kita bahwa Dia adalah Allah yang hidup, bahwa Dia adalah Allah yang benar, bahwa Dia adalah Mesias, bahwa Yesus adalah Mesias. Roh Kudus itu yang akan mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus telah bangkit dan Yesus telah naik ke sorga. Dan kita lihat sama-sama di Kisah pasal 4. Maaf, di Efesus pasal 4. Kita lihat sama-sama di Efesus pasal 4. Ayat yang dari ayat 7. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah,
kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Alkitab katakan bahwa kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Kepada kita masing-masing. Kepada kita masing-masing. Kepada setiap kita, enggak ada kecuali. Enggak ada yang terkecuali. Kepada setiap kita, Allah memberikan karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Artinya setiap kita diberikan karunia-karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan karunia-karunia itu diberikan kepada kita supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukankah ia telah naik, berarti ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Alkitab katakan bahwa dengan Yesus telah turun ke bagian bumi paling bawah. Yesus yang telah mati di kayu salib, kemudian dia turun ke bagian bumi yang paling bawah. Dia juga yang telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Yesus turun ke dalam dunia paling bawah, ke bumi kita paling bawah. Kemudian dia naik mengalahkan maut itu. Dan dia naik ke sorga untuk memenuhkan segala sesuatu. Yesus ingin memenuhkan segala sesuatunya dengan dirinya. Karena segala sesuatu yang ada diciptakan Tuhan telah terhilang, telah ada di bawah kuasa si jahat, termasuk bumi dan segala yang ada di atas bumi, yaitu manusia, ada dalam kuasa si jahat. Oleh karena itu Yesus harus menebus manusia. Oleh karena itu Yesus harus mencurahkan darahnya untuk kita. Yesus harus mengorbankan dirinya bagi kita. Dia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah, supaya kita diperdamaikan dengan Allah lewat darahnya. Oleh karena itu dia harus memenuhkan segala sesuatunya. Lalu dia memberikan kepada jemaat rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, diberikan lima karunia-karunia motivasi kepada jemaat untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala, rasul-rasul, semua itu diberikan untuk memperlengkapi orang-orang kudus, untuk menjadi bagian, untuk bisa mereka melakukan pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Kepada kita masing-masing, Yesus memberikan rohnya. Kepada setiap kita masing-masing, Yesus memberikan rohnya, untuk kita akhirnya diperlengkapi sebagai rasul-rasul, sebagai nabi-nabi, sebagai pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala dan pengajar-pengajar, supaya semua kita akhirnya dipenuhi, semua kita akhirnya dipenuhi oleh roh dari yang sama, yaitu dari roh Yesus, dari roh Bapa. Kita dipenuhi dari roh yang sama. Kita bukan dipenuhi dari roh yang berbeda. Oleh karena itulah, dengan kenaikan Yesus ke sorga, dia ingin memenuhkan segala sesuatunya. Dia ingin memenuhi semua alam semesta. Dia memenuhi juga semua yang mikro. Semua akan dipenuhi oleh dia. Dan dia akan memberikan kepada kita, kepada jemaat rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar-pengajar, untuk jemaat semua diperlengkapi.
supaya jemaat semua bisa aktif dalam pekerjaan pelayanan. Ada banyak pekerjaan pelayanan yang harus kita kerjakan. Ada banyak pekerjaan pelayanan yang harus kita kerjakan bagi pembangunan tubuh Kristus. Yesus mau memenuhkan kita supaya kita memenuhkan segala sesuatu. Lewat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka kita akan memenuhkan semuanya. Oleh karena itulah dikatakan dalam Efesus pasal yang kita lihat dalam Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama ayat 22-23. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Jemaat yang ada tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus mau memenuhkan jemaat dengan kepenuhan dia. Yesus mau memenuhkan tubuhnya dengan pribadinya, supaya kita sebagai tubuhnya mengalami kepenuhan Kristus, dan kita akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan ini adalah suatu penghargaan yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai jemaat. Suatu penghormatan yang besar yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai jemaat. Sesuatu kehormatan yang luar biasa. Kalau kita akhirnya Tuhan inginkan kita memenuhkan segala sesuatunya. Kita memenuhi semua dan segala sesuatunya. Allah menginginkan kita memenuhi semua dalam arti semua secara geografis. Semua yang ada di atas bumi ini, Allah ingin supaya semua jemaat memenuhi semua yang ada di atas bumi ini. Allah ingin semua jemaat bisa memenuhi segala sesuatunya. Semua tempat di atas bumi ini harus dipenuhi oleh jemaat. Kita sebagai gereja harus bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Hal yang makro, seluruh bumi ini harus dipenuhi oleh jemaat. Hal yang mikro, segala sesuatu harus dipenuhi oleh jemaat. Oleh karena itulah kita jemaat harus menyadari bahwa kita sedang disiapkan oleh Tuhan untuk kita akhirnya memenuhi semua dan segala sesuatu. Untuk kita memenuhi semua, supaya sampai kita telah ayat 13 pasal 4 dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 13, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kita nggak bisa sampai kepada kepenuhan kesatuan iman. Kita tidak akan bisa sampai kepada pengetahuan yang benar tentang Yesus, tentang anak Allah. Kita tidak akan pernah mencapai kedewasaan penuh. Kita tidak akan pernah sampai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita tidak akan bisa sampai ke sana jikalau kita tidak memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh karena itulah kita semua harus ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Tidak ada seorang pun dari kita yang tidak boleh mengatakan, aku tidak bisa, apa sih bagianku, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak bisa memberikan sesuatu apapun juga kepada Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus ada dalam hati kita, maka Yesus yang ada di hati kita, yaitu roh Bapa, roh anak itu sendiri, dia akan memenuhi kita. Dia akan memenuhi kita, dan kita akan mengalami kepenuhan dia, dan kita akan dibawa olehnya untuk memenuhkan semua dan segala sesuatu. Artinya lewat pelayanan kita, lewat apa yang kita mampu bisa berikan kepada dia, dia akan pakai kita untuk menyelamatkan banyak manusia yang belum diselamatkan. Dan ini harus terjadi
bagaimana semua segala sesuatu itu harus dipenuhi oleh diri kita. Ini harus terjadi. Dia akan memakai kita. Siapapun kita, dia akan memakai kita. Kita akan memenuhi semua dan segala sesuatunya. Kita akan akhirnya mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Dia, tentang Yesus. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita akan sampai kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh, di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita akan mengalami pertumbuhan yang penuh. Kita akan mengalami kepenuhan Kristus itu, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombangkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Kita bukan lagi orang yang gampang dihasut, gampang dicederai, gampang diperdayai. Kita bukan lagi orang yang gampang diliciki oleh kesesatan manusia. Kita akan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita akan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Kita akan mengalami pertumbuhan yang penuh, sehingga kita akan bisa memenuhkan semua dan segala sesuatu. Kita akan bisa memenuhkan semua dan segala sesuatu. Semua dalam arti geografis, dalam arti wilayah, dan segala sesuatu dalam arti aspek mikro. Segala sesuatu berbicara itu bisa berbicara hal-hal yang bersifat mikroba, hal-hal yang bisa bersifat virus, seperti virus itu mikro. Kita akan memenuhi itu semua. Kita akan berkuasa atas itu semua. Penyakit itu tidak akan berkuasa atas kita. Kita yang berkuasa atas penyakit. Itu yang akan terjadi atas umat Tuhan. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Seluruh tubuh akhirnya tersusun rapi. Seluruh tubuh akhirnya terikat menjadi rapi. Ketika semua umat Tuhan, semua anak Tuhan ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan. Gak ada yang tidak ambil bagian. Kita semua ingin dipakai oleh Tuhan. Kita semua ingin dibangkitkan oleh Tuhan. Kita semua dari apa yang kita miliki, Tuhan mau urapi itu. Tuhan mau pakai itu. Tidak dibutuhkan hal-hal yang luar biasa banget untuk kita dipakai Tuhan. Apa adanya kita, Tuhan mau pakai kita. Apa adanya kita, Tuhan mau pakai kita. Dia ingin pakai kita dengan caranya yang unik, dengan keberagamannya. Oleh karena itulah, maka saya mau menantang atas setiap kita. Adakah engkau mengerti saat ini bahwa Yesus yang ada dalam hatimu, lewat rohnya yang dicurahkan atas hatimu, Dia ingin memimpin engkau kepada seluruh kebenarannya? Adakah engkau memahami saat ini bahwa Yesus sedang menuntun engkau kepada seluruh kebenaran Allah? Bahwa Yesus sedang mau menuntun dirimu untuk akhirnya engkau bisa memenuhkan semua dan segala sesuatu? Bahwa Yesus sedang memenuhkan engkau untuk engkau dipakai oleh Dia dengan luar biasa? Siapapun engkau, tidak peduli apakah engkau kaya atau miskin, tidak peduli apakah engkau punya pangkat atau tidak, orang yang terkenal atau tidak peduli itu. Tuhan Yesus mau pakai setiap mereka yang percaya kepadanya, yang datang kepadanya. Tuhan Yesus ingin membangkitkan setiap orang. Dan oleh karena itulah,
Kalau engkau menyadari saat ini bahwa engkau ingin dipakai oleh Tuhan, bahwa engkau adalah menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, engkau serahkan dirimu kepada Tuhan. Engkau berikan dirimu kepada Tuhan. Persembahkan dirimu kepada Tuhan, supaya engkau memberikan dirimu sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Sama seperti Kristus sudah mempersembahkan tubuhnya menjadi korban di kayu salib, sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang kudus, sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Berikan dirimu untuk itu, maka Dia akan pakai dirimu. Ini yang Tuhan ingin nyatakan kepada diri kita saat ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita semua tundukkan kepala kita. Kita teduhkan hati kita. Kita saat ini yang sudah mendengar bahwa Allah sudah membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dari antara orang Yahudi, Yesus lahir menjadi manusia sebagai suku bangsa Yahudi. Yesus lahir dari Maria. Dia mengambil bagian dalam rupa manusia. Dia sudah berfirman. Dia sudah menyatakan firman Allah di atas dunia ini. Dia sudah membangkitkan murid-muridnya. Dia sudah menyatakan firman-Nya lewat murid-muridnya. Dan murid-murid memberitakan Injil ke seluruh dunia. Dia membangkitkan Rasul Paulus. Dia membangkitkan Rasul Paulus, mengurapi Rasul Paulus untuk pergi ke bangsa-bangsa lain, untuk pergi ke bangsa-bangsa kafir yang tidak mengenal Allah, supaya apa yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sejak zaman Musa, sejak zaman Samuel, dan sesudah itu diberitakan tentang Yesus. Telah disampaikan tentang Yesus yang akan datang kembali ke dunia, yang akan menebus dosa manusia. Yesus akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Yesus akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Dan Dia juga mau memenuhkan kita sebagai gerejanya. Kita sebagai gerejanya ingin Dia penuhkan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, adakah engkau mengerti saat ini kehadirannya dalam hati kita, kehadiran Yesus dalam hati kita untuk menjadikan kita berkat bagi bangsa-bangsa, supaya kita pergi memenuhkan segala sesuatunya. Semua daerah bangsa-bangsa kita penuhi, supaya kita pergi dalam segala memenuhi semua dan segala sesuatu, supaya kita juga memenuhi semua yang bersifat virologi, bersifat virus, bersifat kuman, bersifat mikroorganisme yang kecil. Kita memenuhi semua dan segala sesuatu. Yesus ingin Dia memenuhi semua dan segala sesuatu, dan Dia ingin pakai dirimu dan saya. Dia ingin membuat engkau, memakai engkau untuk mengalahkan virus-virus, kuman-kuman penyakit. Dia ingin membangkitkan engkau untuk engkau menyembuhkan orang. Dia ingin membangkitkan engkau untuk engkau memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, engkau yang saat ini menyadari dalam dirimu bahwa engkau adalah milik Yesus dan Yesus ada dalam hatimu dan Roh-Nya sudah ditaruh dalam hatimu, dan Dia ingin membangkitkan engkau untuk bisa memenuhi semua dan segala sesuatu. Angkatlah tanganmu kepada Dia. Angkat tangan
Aku mau Tuhan. Aku mau Tuhan Engkau penuhi aku dengan roh-Mu. Aku mau Tuhan Engkau memenuhi aku dengan roh-Mu, supaya aku bisa memenuhi semua geografis, semua tempat, dan segala sesuatunya Tuhan. Aku mau Tuhan, angkat tanganmu kepada dia. Angkat tanganmu kepada dia. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Engkau yang menjamah setiap umat-Mu Tuhan. Engkau yang mengangkat tangan, taruhlah tanganmu di dadamu. Mintalah kepada Bapa di sorga, kepada Yesus Tuhanmu, untuk engkau dipenuhi dengan roh-Nya, lebih lagi dari apa yang engkau alami sebelumnya. Haleluya, haleluya. Kami mau Tuhan mengalami kepenuhan Engkau Tuhan. Kami mau dipenuhi oleh Roh-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi kami Roh Kudus, jamah setiap kami Tuhan, jamah setiap kami. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, jamah setiap kami Tuhan. Uralah makasih kaya namase. Haleluya, haleluya. Jesus, jamah kami Tuhan. Haleluya. Oh Jesus, Engkau Tuhan saat ini melihat siapa kami Tuhan. Engkau melihat Tuhan siapa kami Tuhan. Engkau melihat kami adalah orang-orang Tuhan yang sudah ditebus oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah menerima Roh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami dari segala kejahatan kami, yang sudah membawa kami keluar dari segala kejahatan kami. Kami bukan lagi orang-orang yang hidup dan tinggal dalam kejahatan. Kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami berdoa saat ini, turunlah Roh Kudus atas kami saat ini. Turunlah Roh-Mu atas kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap kami yang merindukan Engkau, kami dipenuhi kembali oleh Roh-Mu Tuhan. Dipenuhi kembali oleh Roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang berkuasa atas kami Tuhan. Roh-Mu yang mengajar kami Tuhan segala sesuatu yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami kepada seluruh karunia-karunia yang sudah Engkau curahkan Tuhan. Engkau curahkan kepada setiap orang-orang Tuhan yang percaya kepada Engkau. Kami mau menerima itu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan roh itu Tuhan, memenuhi kami semua, memenuhi kami semua dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kami mengalami kepenuhan daripada Roh-Mu Tuhan. Kami mengalami kepenuhan daripada Roh-Mu Tuhan, yang akan memenuhi semua dan segala sesuatu. Siapkan kami untuk itu Bapa. Siapkan kami untuk itu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Terima kasih, kami bersyukur untuk Roh-Mu Tuhan yang Kau curahkan Tuhan. Kami bersyukur untuk Roh-Mu yang Kau curahkan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus kalau Engkau ada dalam hati kami. Kalau Engkau memenuhi kami. Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus. Ora labakasikaya namasya. Ora labakasikaya namasya. Haleluya Yesus.
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Yesus Tuhan. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Buka hati untuk Roh-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Buka hati untuk Roh-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Engkau melihat Tuhan setiap kami yang mempersembahkan diri kami kepada Engkau. Engkau berkenan Tuhan kepada kami Tuhan. Oleh karena darah Kristus yang sudah tercurah bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu atas kami. Terima kasih kalau kami bisa menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Siapkanlah kami dan pakailah kami Tuhan. Kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Kami adalah orang yang mau diajar Tuhan oleh Engkau. Mau dibimbing oleh Engkau, dipimpin oleh Engkau Roh Kudus. Pimpin setiap kami pribadi lepas pribadi. Untuk kami dipakai oleh Engkau. Untuk kami menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk kami bisa memberitakan Injil-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menjadi bagian daripada 5 jawatan itu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan kami untuk itu Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih untuk Roh-Mu yang Kau curahkan atas kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, kita semakin diperbaharui, kita mengalami pengetahuan akan kebenaran yang baru bagi setiap kita.
bukan hanya untuk pengetahuan, tapi kita mau mengalami firman setiap hari. Amin. Kita memberikan persembahan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari semua dapat memberikan persembahan melalui cash atau transfer. Bisa juga melalui aplikasi pembayaran yang Bapak Ibu miliki, dan dapat men-scan barcode yang ada yang ditampilkan oleh tim multimedia. Ya, sudah ada scan barcode yang sudah ditampilkan, bisa di-scan, dan yang via M-Banking juga bisa mentransfer. Yang cash bisa dikumpulkan kepada kepala rumah tangganya atau ibu rumah tangganya atau kakak pembimbingnya, dan akan diberikan kepada bendahara gereja. Inilah waktunya bagi setiap kita untuk bangkit, memenuhi semua dan segala sesuatunya. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Katakan yang
atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak dapat membalas semuanya itu dengan segala kebaikan kami. Kami tidak bisa menghitung semuanya itu dengan segala kebaikan kami Tuhan. Engkau sungguh sangat terlalu baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk semua pemeliharaan atas kami. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjauhkan kami dari virus corona Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjauhkan kami Tuhan dari segala sakit penyakit yang berbahaya Tuhan. Engkau yang menguduskan kami Tuhan. Engkau yang menjauhkan kami dari segala yang jahat Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk segala perlindungan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kalau kami bisa hadir saat ini Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Kami ambil bagian di dalam ibadah bersama-sama lewat YouTube ini Tuhan, lewat Zoom ini. Kami bersyukur untuk pekerjaan-Mu atas kami semua. Terima kasih Tuhan untuk Roh-Mu yang menaungi setiap kami, untuk Roh-Mu yang bekerja atas kami, untuk Roh-Mu yang berbicara atas kami. Biarlah Engkau yang terus berbicara dan berbicara lebih dalam lagi Tuhan, dari apa yang kami dapat hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah kami yang sanggup membawa kami untuk lebih dalam, lebih lagi Tuhan dari apa yang kami dapat saat ini. Kami percaya Engkau Roh Kudus yang bekerja atas kami semua. Terima kasih Roh Kudus untuk segala pekerjaan, untuk segala pimpinan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, teruslah Engkau memenuhi kami. Kami bersyukur kalau kami bisa dilayakkan menyembah-Mu, menyembah Bapa, menyembah Yesus. Kami dilayakkan untuk kami bisa meninggikan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur juga kami bisa memberikan penyembahan kami kepada Bapa, kepada Yesus. Dan juga sebagian dari harta kami bisa persembahkan sebagai persembahan yang kudus bagi Engkau. Biarlah Engkau yang mengurapi itu. Biarlah Engkau yang menguduskannya Tuhan. Biarlah Engkau memberkatinya. Biarlah Engkau Tuhan yang mengalirkan Tuhan aliran berkat yang lebih lagi kepada kami Tuhan. Dari segala bangsa Tuhan, berkat bagi dari bangsa-bangsa mengalir Tuhan kepada gereja-Mu. Supaya gereja-Mu dimuliakan Tuhan, dan Engkau dimuliakan dalam gereja-Mu. Biarlah itu bekerja dalam kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau yang memberkati semua kami Tuhan dalam segala apa yang kami lakukan dalam hidup kami Tuhan ke depan ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu yang Kau sudah curahkan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus untuk penghiburan-Mu, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu atas kami saat ini. Kami bersyukur untuk semua apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Engkau. Kami percaya berkat-Mu itu yang selalu akan menyertai kami. Kasih karunia-Mu Tuhan Yesus yang selalu menaungi kami. Dan penyertaan-Mu Roh Kudus yang akan memimpin kami kepada seluruh kebenaran dan membawa kami untuk hidup berkenan di hati-Mu, menyenangkan hati-Mu sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali, mendapati kami sebagai jemaat yang tidak bercacat celah, yang tidak ada bercacat kerutnya, dan yang tidak ada cemooh atas jemaat-Mu. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Salam kanan kirinya. Yang mau menyalam silakan.